di televisi, ya saya akan hadirkan untuk kalian bukti nyata dia bisa memimpin dirinya walaupun matanya tidak mampu melihat, namun dia bisa melihat dengan hatinya. Dia mampu menginspirasi Indonesia, mampu memotivasi anak-anak di Indonesia, anak-anak di Jakarta. Ya, saya akan masukkan, dan beliau alhamdulillah sudah hadir di sini, ya, sudah ada membersamai kita. Kita akan sambut beliau, ya, narasumber kita yaitu Kak Ramaditya Adhikara. Saya akan coba, ini sudah ada Kak Ramaditya Adhikara. Lihatlah ini. Oke, selamat datang Kak Ramaditya Adhikara. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat ketemu Pak Aris, sampai ketemu juga dengan teman-teman yang ada di sini semuanya ya. Sampai juga nih kita di acara yang luar biasa banget. Terima kasih sudah mengundang. Salam kenal, nama saya Ramaditya Adhikara. Seperti teman-teman lihat, saya seorang tunanetra. Jadi buta sejak lahir, tapi alhamdulillah Allah berikan karunia sehingga bisa sampai seperti sekarang, dan sebuah pertemuan yang luar biasa ketemu dengan Pak Aris, dan kita bareng-bareng memberikan motivasi untuk remaja-remaja di Indonesia. So buat teman-teman nggak usah malu, saya nggak bisa lihat gambar-gambar atau tampang-tampangnya, tapi harapan saya semuanya tetap semangat, dan insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan sama-sama berbagi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris banyak banget tentang leadership, tapi sebelum saya lanjutin, saya mau sedikit tanya sama teman-teman nih. Sering ketemu dengan orang buta? Saya yakin sering. Nah, biasanya profesinya sebagai apa nih? Tentu banyak yang bilang, oh orang buta itu jadi tukang pijit, pengemis, tukang kerupuk. Tapi ada nggak nih kira-kira orang buta yang hafiz Quran? Ternyata ada. Ada. Yang jadi penyanyi ada juga. Tukang pijit. Oke, yang jadi penulis buku pun ternyata ada. Oke. Nah, kemudian juga ada, Pak. Ya, agak turun sedikit Pak Rama biar turun dikit. Matanya. Ya, sip. Oke. Atau kami laptopnya ini majukan ininya. Dimajukan ke sebentar. Biar matanya kelihatan ya. Oh, oke. Nih begini ya. Maksudnya didorong ininya layarnya, sip. Nah, sekarang pas. Oke. Sip. Ya. Oke, sip. Ya. Nah, itulah orang buta ya. Oke. Nah, tadi saya udah sebutin profesi orang buta. Saya mau tanya lagi nih, kalau kira-kira orang yang tidak buta, banyak dong yang jadi artis, yang jadi penulis, yang jadi hafiz juga ada. Tapi ada nggak nih orang yang tidak buta tapi jadi tukang pijit atau pengemis atau tukang kerupuk? Ternyata ada juga. Berarti nggak ada bedanya dong. Yang membedakan itu cuma keterbatasan yang disandang. Jadi mungkin saya tidak bisa melihat, ada teman-teman yang mungkin kehilangan fungsi organ tubuhnya, ada juga yang punya keterbatasan yang lain. Nah, harapannya adalah pemahaman ini bisa meyakinkan teman-teman, Bapak Ibu guru juga, bahwa sebenarnya Allah ini udah ciptakan kita nih sebagai khalifah di muka bumi ini dengan takaran yang terbaik. Oke, untuk profesi tadi sedikit udah disinggung oleh Pak Aris. Saat ini saya aktif sebagai penulis. Alhamdulillah sudah menerbitkan 10 buku, insya Allah hampir 11 ya. Kemudian saya juga bekerja remote. Jadi remote work ini saya dibayar oleh klien itu per jam ya. Jadi per jam itu $15. Saya bekerja kurang lebih 5 jam sehari. Ya, kemudian aktif juga sebagai fasilitator di ruangguru.com. Ya, jadi saya banyak membawakan training seputar soft skill. Nah, kemudian juga menjadi instruktur di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Jadi kebetulan Kak Rama punya teman-teman ini mantan pecandu narkoba ya. Jadi mereka ini direhabilitasi dan di sini belajar banyak hal termasuk bahasa Inggris dan pendidikan yang lain. Oke, tunanetra nikah nggak nih? Alhamdulillah. Udah dikaruniai. Pak Rama, kemampuan bahasa Inggrisnya, mohon maaf Pak Rama. Coba ngobrol sampai pakai bahasa Inggris ngajarnya, coba biar anak-anak juga tahu apakah betul Pak Rama bisa bahasa Inggris ya. Okay. So this is interesting because today I am able to see all of you, even though we just do the meeting virtually, but
I hope everybody can enjoy the moment. All of you can get spirits, can get meanings, and can get many useful things that you can use for ngomong apa lagi ya? Bingung juga. Oke, tepuk tangan dong buat Karama ya. Oke, terima kasih. Saya coba share screen nanti ya. Oke. Nah, beliau mampu mengetik dengan kecepatan melebihi orang normal. Jadi kalau kita baru 5 jari atau 4 jari, beliau sudah sampai 10 jari ya. Oke, Oke. Ini yang mengoperasikan Pak Rama sendiri, bukan saya. Ini ya. saya sendiri. Oke, ini kelihatan ya. Ini saya dan istri saya. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak ya. Kalau istri saya nggak bisa lihat cantik atau enggak, tapi insya Allah dari batinnya, ini istri saya adalah ratu rumah tangga yang paling luar biasa. So tadi disampaikan saya ini penulis. Emang benar tunanetra bisa nulis? Let's see, kita lihat. Saya coba buka aplikasinya. Oke. Baik. Ini sambil. Oke. Mari kita saksikan ini kemampuan Kak Rama menulis ya. Coba. Ini kelihatan ya. Oke. Saya akan coba tulis. Fontnya agak sedikit dibesarkan deh. Oke. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi betul-betul menulis seperti orang yang melihat. Dan Oke, ini, tepuk tangan buat Kak Rama ya. Ini yang mau catat ya, ini Instagram. Ya, jadi ini Instagramnya bisa dilihat ya. Nanti boleh followernya juga banyak ya. Alhamdulillah. Jadi nanti silakan aja yang mau follow. Masih dikit, Pak. Ya, silakan. Baik. Ya. Saya sambil. Oke. Ya, jadi hari ini kita bahas tentang leadership. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan bisa memimpin orang lain sebelum dia dapat memimpin dirinya sendiri. Jadi kali ini Kak Rama ingin berbagi materi seputar kepemimpinan dalam hal kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, Allah ini ciptakan kita subhanallah berbagai macam ragam ya. Tidak hanya laki perempuan tapi punya macam-macam watak. Ada yang orangnya periang, ya kan? Ada yang orangnya pendiam, ada juga yang pemikir, ya, ada juga yang hasratnya itu memimpin. Nah, apalagi menghadapi pandemi seperti ini beda-beda nih. Ya, kalau anak-anak yang pendiam ini senang banget ya, karena apa? Bisa di rumah, kongko-kongko, terus sambil main Genshin Impact ya, di sofa ya kan? Sambil, ada yang main Among Us? Ada dong, anaknya Karama juga main. Ya, oke. Ada juga yang ya ampun bosan banget nih anak-anak yang biasa tampil populer ya kan, suka tebar pesona, ini bosan banget ini di rumah nih. Kenapa ya? Itu aja gitu ya. Ketemunya orangnya itu aja. Belajar juga kayak gitu ya kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang gawat nih kalau nggak diatasi dan kita tidak memimpin diri sendiri gitu ya. Nah, ternyata luar biasa banget Allah ciptakan ini. Kenapa? Karena bayangkan kalau seandainya saja tiap orang itu sama, wataknya sama, nggak ada yang memimpin, wah dunia ini bakal kacau gitu ya. Contoh sederhana, kalau kita nonton film Korea, tokohnya tuh semuanya jagoan, nggak ada musuhnya, ya nggak seru, ya kan? Atau semua tokohnya itu pendiam, ya kita mau nonton apa gitu. Jadi Allah ciptakan manusia ini dengan berbagai watak, berbagai ragam ciri khasnya. Ini adalah supaya kita bisa hidup dengan dinamis. Namun pada dasarnya semua manusia itu pemimpin. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui dan juga teman-temanku yang masih muda ini pelajaran banget nih. Kenapa? Karena tahu banyak yang udah bikin visi misi, udah bikin cita-cita, ya kan? Terus karena udah kelas 10 pasti ya udah lirik lah ke lawan jenis gitu. Wah, gue demennya cewek yang kayak gini, gue demennya cowok yang kayak gitu, ya kan? Biasanya buka ramalan bintang, ya kan? Belajar ini nanti kita nggak perlu ramalan lagi. Ini bisa dipelajarin.
Terus kata bapak ibu gurunya, Kak, jangan ngomongin pacaran dong, ngomongin soal kerjaan. Oke, dengan kita mengenali watak kita jadi tahu nih, kira-kira pekerjaan apa yang paling cocok buat diri kita. Nah, kali ini Karama akan bantu menjadikan teman-teman ini sebagai orang yang mengenal dirinya sendiri, yang bisa memimpin dirinya sendiri sesuai dengan watak yang ada dalam dirinya masing-masing. Ya, jadi tiap orang ini berbeda. Ya, ada yang bilang, wah karena pendiam, nggak oke dong. Nggak kayak gue nih yang bisa tampil, bisa populer, ya kan, bisa ngomong sana sini. Tidak begitu. Setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Oke, ini Karama coba tampilkan slide-nya. Oke, watak yang pertama ini kita kenal dengan sanguinis. Ya, mungkin omongan Karama agak berbeda dengan slide, tapi nggak apa-apa. Ini bisa dicatat aja. Nah, orang-orang sanguinis ini ciri khasnya mereka itu happy, ya, bahagia, gembira. Orangnya itu populer. Maksudnya apa populer? Bukan ngetop, tapi dia di mana-mana tuh suka tampil. Biasa bahasa gaulnya tuh tebar pesona, ya. Orang-orang sanguinis ini paling suka sesuatu yang dinamis, ya. Maksudnya tiap hari tuh kepengen ada yang baru. Makanya tadi Karama bilang nih, kalau waktu corona ini gawat banget. Kenapa? Tiap hari adanya di rumah, ya kan? Tiap hari lingkungannya itu aja. Nah, kita lihat dulu kelebihannya. Kelebihan orang sanguinis ini dia supel, gampang berteman, ya kan? Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru pernah ketemu dengan orang, baru ngobrol 5 menit, ya. Baru ngobrol 5 menit tuh kayak udah ngobrol 1 tahun. Saking akrabnya gitu ya. Nah, ini ciri khasnya orang sanguinis. Kemudian apa kelebihannya? Dia selalu bisa jadi penggembira. Ya, ada orang-orang sedih, dia bisa bawakan suasana tuh gembira. Kalau lagi MC gitu, dia kalau ngelucu tuh lucu aja gitu. Natural banget. Terus kalau dia berada di lingkungan anak-anak yang mungkin lagi pada sedih gitu, dia tuh bisa mencairkan suasana. Ini kelebihannya, ya. Optimis, gampang memaafkan, ya. Ini orang-orang sanguinis. Ya. Kelemahannya apa nih? Kelemahannya yang pertama, karena dia sangat ekspresif, kadang biasanya tuh dianggap lebay, ya. Contohnya gini nih, lu tahu nggak sih makanan di restoran Solo tuh enak banget, sumpah enak banget. Lu udah pernah makan belum? Belum, ya. Jadi kayak gitu. Jadi dia sangat lebay untuk menggambarkan sesuatu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ini ngelihat ada anak-anak yang rambutnya diwarna-warni, ya kan, terus sambil ketawa-ketawa, boleh jadi ini anak-anak sanguin ini. Yang kalau di kelas itu lempar-lemparan kertas, yang nggak mau diem, ini anak-anak sanguin. Ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang sekaligus anaknya itu belajar di rumah, gitu kan. Ada anak-anak yang nggak mau diem, ya. Iklan, kalau kita istilahnya iklan gitu loh. Lirik sana, lirik sini, sebentar lompat sana, lompat sini. Ini memang orang sanguin kayak gitu, dia nggak bisa diem. Ya. Bagaimana mengatasinya? Ya kasih kesempatan dia untuk bergerak. Gitu. Yang penting pelajaran hari itu dia nangkep. Ya, jadi kalau anak-anak sanguin itu nggak bisa dipaksa. Kamu duduk depan meja, depan laptop, lihat mata gurunya. Nggak bisa banget. Dia pasti akan bosan, pasti akan gini-gini, lirak-lirik gitu. Cari perhatian apa kayak yang bisa dia mainin gitu. Emang kayak gitu. Ya. Mau sholat, biasanya udah wudhu, selesai wudhu tuh mampir dulu kemana gitu ya. Itu kayak gitu memang anak-anak sanguin itu ya. Kekurangannya yang kedua itu biasanya kurang rapi ya. Jadi kalau kita lihat tuh kamarnya anak-anak sanguin tuh celana di mana ya kan, bantal ada di mana. Kita lihat uangnya di dompet tuh ya Allah berantakan banget. Recehan 10 ribuan sama 100 ribuan itu nyampur jadi satu. Ya. Cuek, biasanya nggak perlu mandi ya nggak usah mandi. Ini anak-anak sanguin nih kayak gini, ya. Nah, kira-kira pekerjaan apa nih yang kira-kira cocok nih buat teman-teman kita yang sanguin nih, ya. Ya tentu saja pekerjaan yang tampil. Contohnya kayak gini nih, pembicara ya kan. Pasti teman-teman udah bisa nebak karakter saya apa gitu ya. Karena saya ngomong, "Hey guys," gitu-gitu. Orang sanguin memang udah pakemnya kayak gitu. Dia natural banget gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tampil misalnya MC ya kan. Kemudian penyanyi, artis, pemain film gitu. Apakah bisa Mas bekerja di belakang meja? Bisa saja. Tapi mungkin power atau kekuatannya itu tidak sebesar anak-anak lain yang punya karakter non
non sanguin ya. Jadi nanti kalau butuh PowerPoint-nya bisa saya berikan. Ini saya cepat saja. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya ini adalah koleris ya. Maaf saya lupa nyampaikan. Kalau yang biasa nonton Dragon Ball ya, karakter sanguin itu sama dengan Son Goku. Atau yang nonton Naruto itu ya sama dengan Naruto, itu karakter sanguin. Berikutnya ada koleris. Koleris ini dia hasratnya itu memimpin. Ya, kalau di Dragon Ball dia sama dengan Vegeta. Kalau di Naruto itu sama dengan Sasuke. Mirip banget karakteristiknya. Ya, jadi ada anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu guru pernah menemukan ya, anak-anak itu senang banget tunjuk ya. Suka nyuruh ini itu. Lo kerjain ini dong, lo kerjain ini dong. Boleh jadi ini adalah karakteristiknya si koleris ya. Hasratnya memimpin ya. Dia ini sangat taat pada peraturan. Ya, setia pada pendirinya. Ya, ini orang-orang yang masih jongkok ini dari tadi lu gantiin lu, Don. Nah, ini orang yang koleris ya. Siapa yang bersuara? Pak, maaf suaranya nggak ada, mic-nya ke mute. Bisa di suara Mas Rama di unmute lagi. Oke, udah? Ya, sip, sudah. Oke, tadi dari mana nih penjelasannya? Oke, melanjut saja tentang koleris tadi. Oh, koleris, oke. Ya. Jadi yang koleris ini ciri khasnya dia itu pemimpin, tukang nyuruh, ya ngebosi gitu. Kita kadang nganggapnya nggak sopan, tapi begitulah ciri khas orang yang koleris. Jangan baper kalau ketemu dengan anak-anak kayak gini nih. Emang dia karakternya kayak gitu. Ya. Kemudian orang koleris ini dia setia. Kalau bekerja ya bersahabat itu dia akan bela itu sampai titik darah penghabisan. Nah, itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Ya tentu saja yang pertama itu dianggap galak. Ya, karena memang orang-orang koleris itu apa adanya. Kalau Anda tanya, bagus nggak sih tulisan aku nih? Kalau dia anggap itu bagus, dia akan bilang bagus. Kalau itu jelek, dia akan bilang jelek. Itu orang koleris. Ya, kemudian dianggap kurang ajar. Ini biasanya Bapak Ibu guru kalau ada yang nyuruh, Dono, kamu tolong tutup itu dong. Bapak kan deketan, tutup aja sendiri gitu. Itu biasanya orang-orang koleris itu seperti itu ya. Jadi kita harap maklum. Ya, Bung Karno ini salah satu contoh orang koleris yang jempolan ya. Jadi karena dia memimpin, leader ya. Nah, untuk pekerjaan saya nggak perlu jelasin lagi. Pokoknya semua yang berhubungan dengan kepemimpinan, ketua kelas, ketua OSIS, ya, kepala sekolah, presiden sebaiknya, ya kan? Ini dipimpin oleh orang-orang yang koleris. Kenapa? Dia punya power untuk menggerakkan massa. Hanya mesti sadar bahwa dia punya kelemahan itu ada di soal kesabaran, ya. Orang koleris itu cenderung nggak sabaran, ya, gampang marah. Sebenarnya karena itu dia pengen tuh ngelihat pekerjaan-pekerjaan itu dia yang atur gitu, ya. Jadi boleh nggak jadi pemuka agama gitu, orang-orang yang sabar, boleh aja sih gitu loh. Tapi memang sabarnya itu tidak akan seluas anak-anak yang non koleris, ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nih kaum rebahan. Ya, ini wataknya kaum rebahan, ya, yaitu flegmatis. Ya, flegmatis ini adalah watak yang damai. Ya, jadi paling cocok di keadaan seperti sekarang. Mereka ada pandemi malah bersukacita. Kenapa? Diam di rumah, walaupun belajar juga tiduran di kasur. Ya kan? Nonton drakor itu di sofa dari episode 1 sampai 70 itu dalam waktu 2 hari, ya kan? Non-stop lah itu. Buat yang hobi main game ya, Among Us, Genshin Impact itu wah, lama banget. Ya, lama banget baru selesai.
ya. Kalau nggak ditegur nggak bakalan berhenti. Ya ini, ya. Karakter utamanya itu damai, ya. Dia pendengar yang baik. Jadi kalau teman-teman mau curhat, curhatlah dengan orang-orang yang flekmatis. Ya, jangan curhat sama orang koleris. Kenapa? Lu gitu aja cerita gitu. Emang nggak ada apa cowok lain? Ya itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang flekmatis itu dia sabar banget. Dia akan dengarkan kamu punya keluhan, ya. Dia akan dengarkan semua masalah kamu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin mau berdiskusi, ya kan, mau ajak bicara anaknya, ini paling pas sama anak-anak yang flekmatis karena mereka akan mendengarkan. Ya. Jarang bantah anak-anak yang flekmatis ini. Ya. Kalau kita ada di dekatnya itu pasti damai. Ya, atau minimal kita merasa tenang. Ini kalau dekat sama orang yang flekmatis. Kelebihannya. Kelemahannya apa? Yang pertama, ya kita lihat namanya orang yang damai. Kalau terlalu damai, menjadi malas. Ya. Manusia paling malas ini adalah mereka yang punya watak yang flekmatis. Kemudian inisiatifnya kurang. Mungkin pernah ketemu ya anak yang kalau kita tanya tuh, loh kok kamu nggak kerjain ini, nggak disapu? Ya habis nggak disuruh Bu gitu. Ini ciri khas orang yang flekmatis. Terus ngambil keputusan itu biasanya sulit. Biasanya ciri khasnya itu dia ngomong terserah Bapak saja, gimana nanti. Nah itu ciri khasnya. Ya ini ciri khas dari orang-orang yang flekmatis. Nah pekerjaan yang cocok apa nih kira-kira nih? Ustaz ya cocok banget nih karena apa dia membuat pendengarnya itu menjadi damai. Ya, kemudian pengamat ya karena apa orang flekmatis nih dia paling senang mengamati sesuatu ya dia orangnya tenang ya. Kemudian psikolog ini cocok banget jadi orang flekmatis dijalankan oleh anak-anak yang wataknya flekmatis. Kak bisa jadi pemimpin nggak? Bisa saja. Kita lihat Pak Jokowi ini karakternya flekmatis makanya kelihatannya damai-damai aja gitu ya. Kemudian apakah bisa jadi MC gitu misalnya? Bisa sih, tapi nggak akan seramai anak-anak yang mereka itu punya watak yang sanguinis ya, betul. Oke, lanjutkan. Oke, melankolis. Ini sering banget salah paham nih. Kalau anak-anak biasanya curhat ya, ada temennya yang nangis, atau temannya yang cerita sedih, biasanya kita bilang apa? Wah, lo mellow. Ya kan? Sebenarnya bukan demikian ya. Jadi, wataknya teman-teman kita ini yang melankolis itu azasnya sempurna. Dia menyukai sesuatu yang sempurna, teratur ya. Mungkin kalau yang laki-laki ini kita lihat dia pakaiannya rapi, disetrika dengan rapi, jalannya pun teratur ya. Dia pakai parfum. Ya. Tempat tidur itu kalau bantalnya nggak sama tinggi, ditaruhnya dia nggak mau. Spraynya itu kusut sedikit aja dia nggak mau. Ya, naruh uang di dalam dompet itu teratur banget. Ya, 1000-an, 2000-an ya sekarang. 2000-an sama 2000-an, 5000-an sama 5000-an. Begitu juga 100.000 ya. Kalau pencet odol, nah ini enak nih buat nanda ini. Pencet pasta gigi ya. Itu biasanya orang-orang melankolis seneng banget dia pencet pasta gigi itu dari bawah. Ya kenapa? Supaya tubenya itu rapi. Ya. Pemikir. Ya. Orang-orang melankolis nih tipikal yang pemikir. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan sesuatu ya, kita menyebutkan misalnya kamu kok payah sih pelajaran kayak gitu aja nggak bisa. Nah ini akan dipikirkan terus sama dia berhari-hari. Jadi kita harus sedikit hati-hati ketika bicara dengan orang-orang yang melankolis. Kelebihannya apa? Pekerjaannya walaupun lambat, biasanya kalau selesai itu bagus dan hasilnya memuaskan. Ini orang-orang yang melankolis. Kalau dia memikirkan ide-ide sesuatu, ya itu biasanya ide-idenya tuh brilian banget. Ya. Konseptor, sutradara, ini cocok banget orang-orang melankolis. Ya. Kemudian penulis buku, penulis skenario ini orang-orang melankolis cocok banget. Ya. Pokoknya dia yang bekerja di belakang layar. Orang melankolis ini paling nggak suka tampil ke depan. Ya mungkin ada yang temennya tuh kalau diajak foto, gue nggak mau, gue malu ke belakang gitu. Atau yang disuruh tampil sama bapak ibu gurunya, Pak, saya malu Pak gitu. Ini kemungkinan
Ini orang-orang melankolis memang gitu. Karakternya atau wataknya ini melankolis. Kalau anak sanguin mah nggak perlu disuruh, dia maju sendiri. Walaupun nggak difoto juga dia maju. Yang penting tampil aja gitu ya. Nah ini pekerjaan yang cocok apa? Tadi udah saya sebutkan ya. Contohnya seperti itu. Nah, kenapa tadi di awal Karama bilang bahwa orang tidak bisa memimpin orang lain sebelum bisa memimpin dirinya sendiri. Dengan kita memahami watak kita, insya Allah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita tahu nih, oh gue nih orangnya pragmatis nih gitu loh. Kelebihan gue ada di kesabaran, ada di ketenangannya gitu kan. Tapi teman-teman juga menyadari kekurangannya. Oh, gue ini orangnya lambat, males, nggak inisiatif, gimana? Kumpullah dengan orang-orang yang inisiatifnya tinggi, yang bisa memberikan dorongan semangat, ya seperti itu. Nah, begitu juga dengan orang yang sanguinis. Oh, oke. Gue ini orangnya bisa tampil, bisa menyemarakan suasana, ya optimis. Ini kelebihannya. Tapi kekurangannya juga harus disadarin. Oh, kadang gue ini orangnya nggak sopan, ya kan. Jadi bisa mulai dikontrol. Kalau nggak perlu ngomong ya nggak usah ngomong, ya kan. Terus kadang kalau ngambil keputusan, asal ngambil keputusan aja baru nyesel belakangan. Ini kita bisa berkonsultasi dengan lawan main kita yang melankolis. Dia yang selalu memikirkan step untuk ambil keputusan itu bagaimana, ya. Nah, begitu juga yang koleris nih. Koleris itu jago banget memimpin. Top markotop dia nggak perlu diragukan lagi. Kalau dia jadi ketua OSIS, ketua kelas itu oke banget. Ya, hampir dipastikan orang-orang itu akan mendengarkan. Tapi juga harus disadari bahwa punya kelemahan yaitu kurang sabar, suka menyuruh, gitu kan. Kak, memang saya begini, tukang menyuruh. Gimana dong, Kak? Bisa kita pelajari, bisa kita sesuaikan. Misalnya kalau biasanya kita nyuruh tutup pintu, ya bisa ditambah tolong dong gitu. Kan lebih manis kedengarannya ya. Tolong dong tutup pintu gitu. Sama sih nyuruh-nyuruh juga gitu, tapi kita bisa menyesuaikan. Nah, yang terakhir nih teman kita yang melankolis ya kan. Kelebihannya apa? Dia teratur, sempurna, ya kan? Kerjaannya tuh rapih gitu. Tapi terkadang terlalu banyak mikir sehingga nggak jalan-jalan. Mau ngerjain apa nggak jalan. Ya, terlalu khawatir ambil keputusan. Ya, gampang banget baper. Nah, ini perlu berteman dengan orang-orang yang sanguinis. Ya, mereka yang nggak baper gitu kan. Mereka bisa kasih kita ketawa, ya bisa ngobrol bareng-bareng, seru-seruan gitu. Nah, itu seperti itu. Ini luar biasa banget. Allah ciptakan 4 tipe pemimpin. Karena percaya ini dari 200 murid, ya pasti ada di antaranya yang sanguinis, melankolis, koleris, ya pragmatis. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, saya ngerasa kayak ada 4-4-nya di dalam diri saya deh. Emang benar begitu, gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita punya sifat dasar, ya. Ada juga sifat yang terbentuk oleh lingkungan, ya. Jadi, yang mana nih yang paling nonjol, gitu? Karena tidak mungkin anak yang pendiam itu tiba-tiba jadi ceria, cekakakan gitu, tidak. Ya. Jadi kita lihat mana yang dominan dalam diri kita. Nah, sifat-sifat lain yang nggak menonjol, watak lain yang tidak menonjol itu sebagai bahan untuk pembelajaran. Maksudnya apa? Untuk mengerti orang lain, ya, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya kayak gini, Karama ini orang sanguin. Kerjanya sekarang salah satunya nulis buku. Padahal nulis buku tuh butuh mikir kayak orang melankolis gitu. Nah, Karama punya sifat pembelajar yang melankolis. Jadi Karama belajar bagaimana, ya walaupun cuek, cekakakan, tapi gimana caranya belajar jadi serius. Walaupun tidak seserius orang-orang yang emang pembawaannya tuh serius. Begitu juga teman kita yang serius, bisa belajar dia tuh ramah, senyum, bercanda gitu ya. Walaupun memang tidak akan seramai orang-orang yang dia memang pembawaannya itu ceria gitu ya. Ya. Satu hal yang ingin Karama sampaikan, ini karena topiknya soal kepemimpinan, Karama ingin ingatkan bahwa sesungguhnya setiap manusia itu Allah sudah berikan keistimewaannya masing-masing, ya, tantangannya masing-masing. Ini kebetulan Karama nggak datang langsung. Kalau datang langsung kita bisa ada renungan, tapi satu hal yang ingin Karama sampaikan adalah bahwa kita semua, Karama, Bapak Ibu guru, termasuk teman-teman sendiri,
ini bertanggung jawab banget terhadap diri masing-masing. Ya, termasuk juga Kak Rama. Ya, jadi kalau pernah terpikir bahwa kita ini malas, kita ini nggak mau sekolah gara-gara pandemi, kita nih kehilangan isi misi untuk masa depan. Karena ingin teman-teman mengingat bahwa hari ini teman-teman tuh ketemu dengan rekannya Pak Aris yang namanya Kak Rama. Kak Rama yang tunanetra, tidak bisa melihat. Ya, ini mungkin screen share-nya coba dimatikan dulu. Mana tadi? Oke. Oh, share. Oke ya, jadi bisa melihat Kak Rama kembali. Ya. Jadi teman-temanku hari ini ketemu dengan Kak Rama. Kak Rama ini tunanetra, nggak bisa melihat apa-apa. Sekelilingnya pun Kak Rama nggak tahu, nyeting kamera juga nggak tahu, backgroundnya kayak gimana Kak Rama nggak tahu. Lebih dari itu, Kak Rama tidak pernah melihat istrinya Kak Rama, tidak pernah melihat alam semesta. Pak Aris yang ganteng aja Kak Rama nggak tahu bagaimana. Ya. Terus Kak Rama tidak bisa baca tulis dengan sempurna. Ya, Kak Rama tidak bisa bekerja seperti halnya orang-orang yang lain, secara layak seperti orang-orang yang lain. Tapi alhamdulillah, Kak Rama bisa sampai seperti sekarang. Itu kenapa? Karena di diri Kak Rama ini, Kak Rama bertanggung jawab. Kak Rama merasa, wih, masa depan nih, masa depan gue. Apa karena dilahirkan buta terus Kak Rama diam-diam aja di rumah, nggak mau kerja, nggak mau punya istri? No, no way. Nah, harapan Kak Rama adalah teman-teman juga berpikir begitu. Ya, jangan pernah kalah sama kemalasan, kalah sama keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, kalaupun itu belum bisa teman-teman kalahin, coba deh tutup mata. Ya, tutup mata sebentar aja. Boleh pakai tangan, ya kayak gini. Ya, boleh pakai buku, pakai apa aja. Pokoknya sampai nggak bisa melihat sama sekali. Dan bayangkan, itulah yang Kak Rama rasakan sepanjang hidupnya Kak Rama. Tapi alhamdulillah ya, dengan kondisi yang kayak gitu, karena Kak Rama bersyukur sama Allah, Allah sudah menurunkan Kak Rama ini sebagai salah satu khalifah di muka bumi. Ya, setidaknya nih Kak Rama memimpin keluarganya Kak Rama. Alhamdulillah, ini sampai saat ini Kak Rama masih diizinkan oleh Allah untuk tersenyum, bisa ketemu dengan teman-teman semua, termasuk juga dengan Pak Aris Setiawan. Ini rekan-rekan baiknya Kak Rama yang luar biasa ini. Jadi harapannya adalah bahwa sharing Kak Rama kali ini bisa membantu teman-teman ya untuk menjadi khalifah-khalifah yang lebih baik lagi di muka bumi ini. Dan harapannya adalah bahwa hari ini ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Baik, mungkin itu dari saya. Saya serahkan kembali corong ke Pak Aris Setiawan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar dari Kak Rama dengan keterbatasan dia mau tunjukkan banyak prestasi, dengan keterbatasan dia mampu menghasilkan banyak karya, masih terus produktif. Ya, dari rumah bisa menghasilkan dolar, dari rumah dia bisa beli terus